pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima S. Rustam kali ini menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Dalam Bukan Basa-Basi kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang juga beliau didapuk sebagai tokoh inspirasi Sriwijaya 2018 dalam bidang budaya. Ya pemirsa, inilah Bukan Basa-Basi kali ini bersama Bapak Sudirman Teguh. Insinyur Haji Sudirman Teguh MM lahir di Palembang 2 Oktober 1958. Pengalamannya memimpin berbagai instansi pemerintah dari tahun 1997 hingga 2018 sudah tidak diragukan. Kiprahnya di berbagai bidang selalu ia tekuni dengan baik. Kakek dari 5 orang cucu ini pernah didapuk sebagai tokoh inspirasi Sriwijaya 2018. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sudirman, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sibuk tampaknya? Enggak juga, sudah pun sini tinggal nyari-nyari kegiatan. Kalau mencari kegiatan saja aktivitasnya masih banyak, apalagi kalau sudah ada kegiatannya ya. Ya, alhamdulillah lah. Artinya yang penting kita jangan sampai umur kita ini cepat tua gara-gara tidak lagi bertugas. Jadi kita untuk memelihara umur, stamina tubuh, kita harus olahraga dan berpikir terus ya. Itu bisa dibagi tipsnya nanti? Iya, boleh. Pak Dirman, sekarang setelah Purna Bakti, apa yang dikerjakan aktivitasnya saat ini? Saya setelah pensiun tahun kemarin masih ada beberapa kegiatan. Pertama, saya yang pasti tetap sebagai ketua Stiper Sriwigama. Jadi kenapa saya pertahankan itu? Karena bagaimanapun juga saya sebagai orang pertanian, kita punya kepedulian bagaimana menyiapkan sumber daya manusia pertanian ini agar dia mempunyai satu wawasan soal pembangunan pertanian secara utuh. Gitu. Tapi kalau berbicara mengenai sosok seorang Sudirman Teguh, tidak hanya yang lengket itu tidak hanya di dunia pertanian, tapi ada budaya di situ. Kemudian juga Pak Sudirman juga menjadi seorang tokoh inspirasi Sriwijaya 2018. Alhamdulillah. Kemudian banyak sekali bidang-bidang yang juga dibawahi oleh Pak Sudirman Teguh. Nah, ini sebenarnya rahasianya seperti apa? Jadi begini, rahasia saya hidup ini selama saya bekerja, pertama yang perlu ini moto saya adalah kita harus senang dulu dengan pekerjaan apapun yang diberikan oleh atasan kita. Dari awal senang itulah kita bisa memberikan satu warna di pekerjaan kita menjadi kreatif, inisiatif, dan yang lain-lain. Sehingga kita senang kan. Gitu. Nah kebetulan saya ini memang latar belakangnya pertanian. Tapi di dalam perjalanan pekerjaan saya, sejak tahun 97 saya Kepala Dinas Pertanian yang pertama itu sampai 2018, itu saya mengalami banyak sekali perubahan-perubahan hidup. Bidang transmigrasi sudah saya alami, kebudayaan sudah saya alami, kemudian juga pariwisata, keuangan, dan yang lain-lain, termasuk tenaga kerja sudah saya alami semua. Sehingga ini memberikan modal bagi saya pengalaman-pengalaman yang sebenarnya. Ya, di situ yang saya menjadi satu filosofi hidup saya saya ingin memberikan satu kontribusi sebanyak mungkin kepada masyarakat. Dari bidang-bidang yang sudah pernah dikatakanlah pimpin seperti itu, apa yang paling serak di hati selain dunia pertanian tentunya karena sesuai dengan basic? Ya sebetulnya saya tadi karena diawali dari senang semuanya saya serak semua harus. Ya harus serak. Pertama yang paling saya kalau kategorikan serak di luar pertanian transmigrasi. Transmigrasi itu kita diberikan satu tantangan. Kita membuka satu areal yang hutan yang belum ada apa-apanya masih perawan menjadi satu hunian ya. Hunian untuk manusia yang sebagai layaknya kita bisa memberikan satu percepatan pembangunan di wilayah itu. Nah ini saya melihat tantangannya banyak sekali. Kalau di Sumatera Selatan, lahan-lahan transmigrasi itu bukan cuma lahan-lahan yang siap pakai, tapi juga ada lahan-lahan yang memang harus ada usaha keras. Seperti misalnya pasang surut, itu keasamannya tinggi. Sehingga kita harus memberikan motivasi kepada para transmigran agar mereka semangat bekerja keras untuk membangun wilayah itu sehingga bisa menundukkan alam tersebut. Kalau tidak,
mereka akan sia-sia saja pindah. Nah, inilah yang tantangan. Tantangan kedua di luar pertanian itu kebudayaan. Saya enjoy sekali di kebudayaan ini. Saya lihat ternyata di kebudayaan tidak sesempit apa yang dipikirkan orang. Karena kebudayaan ini merupakan salah satu harkat hidup manusia, ya. Jadi misalnya kita mempelajari sejarah-sejarah zaman dulu bagaimana manusia memanfaatkan alamnya begitu dengan cara yang apa di sekitar sampai dengan menggunakan teknologi. Kedua di kebudayaan itu saya melihat ini terjadi satu persaingan. Nah ini seperti misalnya di Indonesia khususnya di Palembang. Ini kebudayaan ini harus kita pelihara. Kalau tidak dipelihara akan masuk kebudayaan-budayaan asing yang kemungkinan tidak sesuai dengan budaya kita, dengan agama kita. Oleh karena itulah yang tantangan bagi saya di kebudayaan ini, pertama untuk melestarikan budaya itu sendiri. Jadi ini seninya hidup itu. Makanya kita awali dari bagaimana pemeliharaan makam-makam sejarah dulu waktu saya coba di makam-makam sejarah, karena kita tahu dengan melihat makam-makam sejarah ini kita tahu siapa saja dulu yang memang yang mempunyai orang-orang penting di Palembang ini. Kemudian saya juga membuat usaha perwali dengan pakaian, karena dengan pakaian adat ini mencerminkan budaya Palembang agar tetap terpelihara. Jadi perwali yang setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat itu, betul, ya, itu Pak Sudirman yang menginisiasi seperti itu. Alhamdulillah itu produknya itu. Jadi saya 2 bulan jadi kepala dinas kebudayaan, kita sudah merancang perwalinya untuk menjadikan pakaian adat ini menjadi pakaian dalam 1 minggu dipakai oleh pegawai negeri. Harapan saya bukan cuma pegawai negeri Kota Palembang saja, tapi provinsi maupun BUMD maupun bank-bank yang lain. Jadi sehingga pada hari Kamis itu orang melihat bahwa begini masuk Palembang itu. Makanya kita punya mutu pertama saya jadi kepala dinas kebudayaan itu ada PL, Palembang Nian. Jadi kalau kenapa harus Nian? Kalau bahasa Indonesia zaman sekarang ini banget ya. Jadi Palembang banget. Jadi orang terinspirasi masuk Palembang, memang betul-betul suasana Palembang, dari makanan, dari pakaian, dari adat istiadat, dari seni dan yang lain-lain itu. Nah Pak Sudirman, sebenarnya apa tipsnya, kemudian juga bagaimana sih sebenarnya ketika masuk ke bidang baru kita juga bisa diperhitungkan di bidang baru walaupun juga berbeda sekali, misalnya sebelumnya di pertanian, kemudian dipindahkan lagi ke pariwisata, dipindahkan lagi juga ke budaya, dipindahkan lagi ke transmigrasi, tenaga kerja. Nah, dunia baru dengan wawasan yang jauh berbeda, apa yang harus jadi persiapkan sehingga kita bisa tetap diperhitungkan? Sebenarnya begini, kita pertama di dalam pekerjaan itu kita pelajari dulu tugas pokok dari tugas itu sendiri. Karena setiap dinas itu atau setiap pekerjaan baru itu kita harus pelajari apa tugas pokoknya. Dari mengacu tugas pokok itulah kita harus senang dengan tugas pokok itu, walaupun itu sebenarnya jauh di latar belakang kita. Nah, kemudian kita ingin mencari dari tugas pokok ini apa yang perlu kita dahulukan. Nah, dahulukan seperti misalnya kebudayaan kemarin. Saya perlu dahulu pelestarian. Nah, pelestarian ini apa saya mulai? Artinya pakaian dulu. Nah, pakaian yang kita mulai. Jadi dengan pakaian adat ini paling tidak masyarakat Palembang atau generasi muda terutama itu melihat, oh begini pakaian adat. Rupanya orang yang menggunakan pakaian adat Palembang ini orangnya jadi gagah, jadi ibu-ibunya jadi cantik, kemudian yang lain-lain. Sehingga inilah membuat satu kebanggaan bagi ini. Kedua, saya melihat di sini kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Betul. Itu yang penting. Jangan sampai kita tinggal di satu Palembang, semua adat istiadat itu orang dari luar semua. Bukan kita mentabukan adat dari luar, tapi kita tetap pelihara adat. Seperti kemarin kita sudah melestarikan sekarang adanya makanan hidangan. Ya, hidangan. Nah, hidangan itu dulu, kenapa makanan hidangan itu harus kita jaga pelestariannya? Saya melihat di situ proses penghidangan itu ada proses gotong royong. Yang betul-betul sekarang wali kota sudah melaksanakan kegiatan gotong royong setiap hari Minggu. Jadi gotong royongnya ini, orang kalau diambil istilah kita zaman dulu, orang muda itu ada namanya ngobeng ya. Ngobeng itu kan nganter makanan dari ujung, itu kan gotong royong prosesnya. Kedua, di hidangan itu sendiri saya melihat ada proses tatanan. Orang muda harus menghormati orang tua. Tidak pernah ada orang muda makan duluan di
hidangan, pasti orang-orang tua dulu yang makan. Terakhir orang yang muda. Nah ini. Kedua, yang bekerja keras bukan orang tua, tapi orang muda. Karena filosofinya orang tua pasti pernah muda, tapi orang muda belum tentu jadi tua. Pak Sudirman, kita boleh berbincang sambil melihat-lihat ini sekitaran kawasan rumah Pak Sudirman, kediamannya menarik sekali, asli sekali ya. Boleh kita berputar, Pak Sudirman? Boleh, silakan. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik Pak Sudirman, kalau boleh diberikan informasi kepada pemirsa di rumah, apa yang dilakukan ketika mengisi waktu luang selain juga aktivitasnya saat ini agar itu pikiran masih tetap jalan, kemudian badan juga tetap sehat dan tetap segar serta semangat, itu apa rahasianya? Nah, sebetulnya rahasianya pertama kegiatan rutin saya bangun pagi, saya sholat subuh, kemudian saya berputar-putar di halaman ini olahraga sebentar, kadang-kadang keluar ya. Sudah sebelum mandi saya beri makan pagi-pagi, makan ikan, main sama cucu-cucu saya. Kemudian juga dari situ saya melihat-lihat dengan tanaman-tanaman, kemudian saya bersih-bersihkan. Ya kembali supaya membuat suatu, yang penting ada satu gerakan otot kita ini bisa berolahraga walaupun tidak secara khusus ya. Tapi di waktu-waktu tertentu saya ada olahraga betul. Saya menggunakan pakaian spa, kemudian untuk mengeluarkan keringat-keringat. Dan di luar olahraga juga yang rutin, saya juga kalau hari tertentu, itu tadi hobi saya off-road. Jadi off-road dengan teman-teman yang ada di Palembang ini, kita sama-sama. Di off-road itu ada filosofinya yang kami lihat sangat tinggi. Pertama, di situ dikembangkan rasa kebersamaan terhadap sesama off-roader. Karena dengan rasa kebersamaan inilah kita memberikan satu inspirasi kita untuk saling tolong-menolong kalau terjadi ada sesuatu. Karena di off-road ini kan medannya beda-beda. Kadang-kadang berat, ada teman yang misalnya tidak bisa keluar, kita harus tolong. Karena kalau kita tidak menolong dia, kita juga sewaktu-waktu ke sana juga kan di situ. Nah, ini yang membuat kita menjadi saling tolong-menolong. Kedua, bukan cuma fisik, juga pikiran. Kebetulan saya sebagai ketua Skipper Sriwigama ini, saya mencoba membuat tulisan-tulisan yang bermanfaat walaupun tidak secara teoristis. Jadi saya tuangkan di dalam laptop saya bagaimana adanya pembangunan pertanian ini secara berdasarkan pengalaman saya itu. Pak Sudirman, ini menarik juga ikan koi yang dipilih ya Pak ya? Iya, betul. Jadi suara ini juga, sehingga suara-suara dari air ini membuat pikiran juga lebih fresh begitu. Kira-kira semuanya sudah dilalui, kemudian juga saat ini Bapak juga sudah menjalankan aktivitas yang dengan santai seperti itu setelah Purna Bakti. Anak-anak juga sudah berkehidupan sendiri. Lalu sebenarnya saat ini apa lagi Pak yang masih menjadi target? Mimpinya apa? Mimpi saya itu ya sebetulnya sebagai mimpi orang tua, tidak terlalu banyak lagi karena sudah mengalami suatu proses panjang saya bekerja ini ya. Artinya, pertama kita berharap pengalaman-pengalaman saya yang selama ini saya alami ya, artinya mudah-mudahan masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya kadang-kadang dengan kepala daerah saya coba menawarkan konsep-konsep pembangunan sesuai dengan yang ada yang di pengalaman saya. Kedua, dengan di sekitar ini saya mencoba memberikan juga sama-sama. Yang penting hidup kita ini bisa bermanfaat lah untuk orang lain. Nah ini yang Nah ketiga, karena pengalaman saya coba menulis-nulis untuk sebagaimana latar belakang saya tadi pertanian, saya juga sekarang membina sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan tinggi. Nah ini yang kita coba, ada hal-hal yang membuat kita menjadi tetap bermanfaat gitu. Baik Pak Sudirman, apakah saat ini juga ada
apa ya, media-media atau wadah-wadah di mana Pak Sudirman juga bisa berbagi bersama generasi muda begitu? Oh, kalau itu memang banyak kita. Pertama tadi saya kebetulan masih sesuai dengan komunitas di JPN Sriwijaya ini, Jeep Lembang Nian ini banyak generasi muda yang menyalurkan hobinya, daripada dia main di jalan-jalanan lebih baik dia kita siapkan trek-treknya. Ilmu pertanian? Pertanian kita juga di HKTI ya. HKTI ini kebetulan saya sebagai pembina di HKTI selama ini. Ya, saya mencoba membangun kelompok-kelompok pemuda karena bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara agraris. Jadi jangan ditinggalkan. Agrarisnya itu bukan cuma sumber daya alamnya saja yang baik, berpotensi, tapi orangnya ini. Nah, saya membaca penelitian di ITB, ke depan ini yang menjadi krisis bukannya alamnya, tapi justru sumber daya manusianya. Karena kalau sumber daya manusia sebagai pengelola utama di pertanian ini berkurang dan generasi muda ini tidak ingin terjun ke pertanian, ini ke depan Indonesia cukup bahaya juga. Oleh karena itu kita mencoba membentuk beberapa kelompok pemuda yang ada di situ. Kebetulan saya ketua pemuda tani pada saat ketua pemuda HKTI seumur hidup saya ini, belum sampai sekarang belum diganti-ganti. Saya mencoba membantu para pemuda ini agar dia senang dan bahwa pertanian ini merupakan salah satu pencarian yang mempunyai menjanjikan lah artinya. Jadi mindsetnya harus dirubah begitu ya? Iya, menjanjikan bahwa kalau soal untuk aplikasi di lapangan ya kita kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, terutama pemerintah di sini. Pemerintah sangat berkepentingan menjaga terutama berkaitan dengan harga jual petani ini agar tetap tinggi sehingga mereka bisa menggantungkan hidupnya di situ. Makanya nah, ini menarik ya Pak Sudirman, tadi juga sudah menyinggung mengenai off-road. Di depan kita ini sudah ada mobil off-road yang punya panggilan khusus namanya Blacky. Ya, pemirsa, kami akan mengajak Anda tentunya untuk mengenal lebih dekat dengan si Blacky ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Nah, ini si Blacky ya Pak? Oh iya. Gimana ceritanya ini dikasih nama si Blacky? Jadi Blacky ini kebetulan pertama catnya hitam. Kedua dia ini punya idola Blacky ini. Kalau dulu sebelum ada Blacky lahir ini ada namanya Black Satin. Itu kebetulan punya Bapak Letnan Jenderal Putranto. Jadi untuk sedikit menyeimbangkan itu makanya idolanya itu kita buat bentuknya mirip-mirip sedikit dengan Black Satin. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan juga Blacky ini banyak ulah rupanya. Makanya dia banyak tingkah. Jadi dikenal orang karena banyak ulah. Dikenal, iya, banyak ulah. Berapa kali dicari oleh ekskavator, kemudian masuk siring dan yang lain-lain itu. Jadi inilah makanya. Sudah menjajal kemana saja Pak Blacky? Dia ini yang paling jauh kemarin di Pagar Alam, kemudian Mubah. Dan memang kita event-eventnya tuh dipilih-pilih juga sesuai dengan kemampuan mobil. Kita tidak semua event itu kita ikuti karena kondisi mobil juga kita harus pikirkan kan itu. Kenangan yang paling berkesan dengan si Blacky apa saja Pak Sudirman? Mungkin kita bisa bergeser sekalian melihat ini bagaimana sebenarnya suasana dalamnya. Kesannya pertama nanti kebetulan kita main di Jasdam. Di Jasdam itu ada siring yang tidak bisa dimasuki orang. Jadi saya coba pada saat itu akhirnya masuk dan bisa masuk dan bisa keluar. Akhirnya kita ditarik ekskavator langsung. Wah, itu semuanya rame. Kebetulan kita punya grup JPN ini rame diceritain ulahnya itu. Kedua kita di Lanut juga masuk ke dalam juga nggak bisa keluar karena terlalu dalam. Macam-macam ulahnya. Nah, yang berkesan baiknya kebetulan kita ada kolam namanya cerukan stiker itu semua orang tidak bisa lewat tanpa ditarik, si Blacky bisa lewat. Nah, itu yang jadi banyak sekali kesannya. Nah, kesan kedua memang ini mainan memompa adrenalin ya.
dengan kita mencoba adrenalin ini, kalau saya hanya berpikir dengan pacuan jantung yang begitu, ini malah membuat jadi jantung sehat. Jadi bukannya sebaliknya ya, artinya kita ada rasa. Kedua, mental kita juga menjadi lebih siap menghadapi sesuatu yang kira-kira kurang baik. Ini banyak manfaatnya. Makanya cuma dengan ulas si Blacky ini saya sendiri kadang-kadang pusing juga ini. Kemarin saya terbalik di di rambutan ini, patah tangan saya baru 2 minggu yang lewat. Kena juga terbalik langsung bannya ke atas itu. Tapi tidak apa-apa, itu olahraga kan. Jadi olahraga ini macam-macam. Ada olahraga yang memang agak sedikit bahaya ya ini tadi. Kemudian juga jaringan ketika bermain off-road juga luas sekali ya Pak Sudirman. Alhamdulillah jaringan kita seluruh Indonesia cukup luas. Artinya kebetulan penggemar off-road yang ada di Indonesia ini ada beberapa, dan IOF ada, itu yang mengikat kita. Kemudian di bawah IMI ya, Ikatan Motor Indonesia ini membuat kita saling berhubungan sesama teman, sehingga ada sesuatu yang kebersamaan itu tetap kita jalin. Kemudian berapa kali sekarang dalam 1 bulan mungkin bermain atau turun istilahnya nih kalau ya bahasa off-roadnya? Kalau di JPN ini, kalau dia musim hujan, mudah-mudahan seminggu sekali, Sabtu Minggu itu main kita di Lanut. Tapi kemarin sempat stagnan karena musim kemarau kan. Kalau dia musim kemarau, sepertinya untuk off-road ini tidak terlalu banyak tantangan, cuma mandi debu itu teman-teman males kan ya. Makanya ini mulai lagi nih. Tadi sudah saling WA di grup, kapan kita mau masuk lagi. Nah ini sudah. Ini yang membuat kita ada semakin tinggi tantangannya, semakin terpacu kita ingin mencobanya. Nah itu hal-hal yang baru. Iya, Bapak juga sering bermain bersama dulu Kapolda kita, Pak Zulkarnain Adinegara, kemudian juga Pak Putranto, juga dulu Pangdam 2 Sriwijaya. Nah itu ceritanya bagaimana Pak Sudirman? Ya, ini justru ketemu awalnya dengan Panglima pada saat itu. Waktu beliau baru pindah, kita sudah dapat kabar bahwa Panglima untuk kita ini yang baru ini katanya hobi off-road. Nah, kebetulan pertemuan pertama kita makan di Riverside dengan Pak Wali Kota pada saat itu beliau datang. Nah, beliau datang bawa mobil off-roadnya itu yang Black Satin tadi. Wah, waktu kita lihat itu berarti memang Pak Putranto ini betul-betul mencintai off-road artinya. Nah, kita ajak gabung dan beliau memang betul-betul membina pada saat itu hampir tiap minggu kita dibinanya bagaimana supaya off-road di Palembang dan sekitarnya ini bisa hidup. Nah, kemudian beliau pindah ke Bandung menjadi Letnan Jenderal sebagai Dankodiklat di sana, dan di sana juga dia membina banyak. Hubungan kita jalan terus. Nah, insya Allah ini bulan Desember ini beliau sudah membangun arena off-road di Martapura, tempat Latpur itu. Nah, itu kita katanya mau diajak juga ikut bermain bersama di sana. Jadi ini ikatannya tuh tetap terjalin itu. Nah, kalau Pak Kapolda, kalau istilah kita ini diracuni. Jadi Panglima ini Pak Putranto ini meracuni pejabat-pejabat yang lain agar ikut. Nah, ini jadi ikut sehingga mereka juga ikut. Ya. Nah, ini kami mendengar juga terakhir ini Kapolda baru kita ini kabarnya senang off-road juga. Off-roader juga. Iya, yang pengganti Pak Firlin. Mudah-mudahan juga. Jadi tambah rame ini. Tipsnya apa Pak untuk bisa menjadi off-roader katakanlah yang sehat dalam mungkin usia yang sudah tidak muda lagi, apa saja Pak Sudirman yang harus diperhatikan? Pertama ya kita selalu tetap olahraga di luar off-road karena fisik. Bukan cuma fisik mobil, fisik kita pun harus kita jaga. Karena itu kita fisik. Kedua, tahan emosi. Karena di off-roader ini jangan pakai emosi, coba harus menggunakan juga akal kan. Kalau ada hal-hal yang terlalu berat, kita tidak harus emosi, harus kita lewati, tapi kita harus gunakan strategi. Nah, ketiga, kita jalin kebersamaan dengan rasa riang gembira. Jadi kita mencoba hidup ini apa adanya. Tadinya ada apanya kan? Nah, sekarang apa adanya. Apa adanya. Ini yang buat kita. Ya, terima kasih sekali Pak Sudirman sudah berbincang bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-Basi. Saya tahu walaupun sudah purna bakti saat ini banyak sekali masih tetap aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan. Ini sepertinya saat ini Bapak juga sudah harus berkegiatan lagi bersama teman-teman off-roader. Ya. Terima kasih ya Pak Sudirman sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikianlah Bukan Basa-Basi kali ini.
Kita berjumpa lagi di Bukan Basa-Basi episode selanjutnya, tentunya dengan tokoh-tokoh inspiratif dan juga tokoh-tokoh lainnya di Sumatera Selatan. Saya Wima S. Rustam, sampai jumpa.